Terus abis itu Pak yang lucunya tuh Sasa sama almarhumah tuh janji dalam kamar mandi itu Pak. Janjian? Iya berjanjian. Dek kita udah usah bebala lagi Dedek gitu Pak. Nah sudah sejak saat di kamar mandi itu kami tidak pernah berantem lagi. Sasa paling salut sama almarhumah itu dia bisa nutupin jadi ekspresinya tuh meskipun dia lagi sedih kayak lagi apa, dia ketemu masyarakat atau dia ketemu orang lain dia tetap dengan senyumnya Pak katanya. Terus nggak tahu kenapa itu abang sama mama. Sasa langsung bilang gitu. Ya udah. Habis itu dia dari Sasa ngomong itu dia ngapus air mata. Sasa udah tidak pernah lihat dia nangis lagi Pak. Soulmate? Iya, karena kan mama kan kalau cerita apa-apa kan sama anak-anaknya nggak pernah cerita sama orang lain Pak. Jadi kalau kehilangan tuh ya kadang-kadang ya pasti kalau mungkin diungkapkan mungkin ya pasti sedih ya Pak. Tapi cuman kalau Sasa sama adik-adik itu berupaya untuk kalau bisa nyenengin mama gitu. Dok, kalau bukan kalian anak-anak papa siapa lagi yang mau bantu papa? Gitu aja cuman Pak. Tuh papa dan mama, Teta berdoa selalu semoga mama papa selalu sehat. Amin ya Allah. Dalam lindungan Allah. Amin ya Allah. Dan apa yang papa cita-citakan saat ini bisa mendapat ridhonya dari Allah juga Subhanahu wa taala. Semangat terus. Semoga kita selalu bersama-sama. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di podcast Ngopi Sumsel. Alhamdulillah wa syukurillah ini tamu-tamu yang datang di studio podcast kami apa ya bisa dikatakan tokoh-tokoh hebat, dan kali ini kami kembali didatangi oleh salah satu keluarga besar dari Bapak Haji Hermanderu, dan beliau adalah putri dari Bapak Haji Hermanderu. Kita sapa langsung. Saya biasa memanggilnya Mbak, izin memanggilnya Mbak Haja Samantha Tiffany, Bachelor of Business, Master of International Business. Saya sebenarnya karena guru bahasa Indonesia sih, jadi saya benar-benar tidak tahu, ini pembelaan diri. Mbak, ini boleh dong kita kulik dulu sebentar tentang Pak. gelar ini. Boleh. Ini gimana sih proses memperolehnya? Di mana? Kalau waktu ngambil Bibas itu di Malaysia Pak, kebetulan Malaysia. bareng sama almarhumah. Yeah. Kalau Master International Business-nya di Singapura Pak, di Curtin University. Waduh, berapa lama itu Mbak? 1 tahun Pak programnya. 1 tahun program. Iya. Jadi stay di Singapura? Stay di Singapura. Oke. 1 tahun. Dari tamat SMA langsung ke Singapura? Tamat SMA saya ke Malaysia. Oh, ke Malaysia Pak. dulu? Iya, 3 oke. tahun. 3 tahun. Ambil S1 lah ya Pak ya bahasanya tuh kan. Kalau S2-nya MIB itu di Curtin University di Singapura 1 tahun programnya. Jadi saya menyinggung SMA karena beliau juga berasal dari satu sekolah yang pernah saya menjadi guru di sana, di SMA Kusuma Bangsa. Dan lagi-lagi ini adalah peserta didik kebanggaan dari guru-guru di Kusuma Bangsa. Amin. Dan selalu dijadikan contoh untuk peserta didik yang sekarang ada di Kusuma Bangsa. Amin, Pak. Sekali-sekali main lambak ke sekolah. Iya. Nanti kalau diundang ya. Nah kebetulan kemarin kan sempat Pak hadir, tapi sekarang sudah sebagai wali murid Pak. Iya, karena kan Danis kan anak almarhumah yang pertama, itu kan sekarang tahun depan ini nanti SMP Pak di Kumbang. Masya Allah. Sudah masuk. Sudah SMP? Iya Pak. Ya Allah. Jadi nanti ajaran tahun depan nanti SMP di Kusuma Bangsa Pak. Alhamdulillah lulus Pak. Ini bukan apa ya bentuk sponsorship ya, tapi terima kasih untuk kepercayaannya terhadap sekolah betul, yang pernah saya di sana. Jadi sekarang kalau WA-an sama admin yang di Kumbang sekarang sebagai wali murid Pak. Tapi bukan kalau sebagai murid lagi. saya ingat pernah ngobrol dengan Mbak Sasa. Kenal berapa masih guru-guru lama, Mbak Teres, Bu Herlinda. Iya, Bu Teres wali kelas Pak. Wali kelas kebetulan. kan, Iya. Bu Herlinda. Bu ya. Herlinda ngajar juga kemarin Pak. Ini orang-orang yang baik kalau kata peribahasa itu tidak akan pernah melupakan gurunya. Iya Pak, nggak pernah lupa Pak. Tapi hari ini topik kami, saya ingin bertanya dengan beliau tentang bagaimana sih sisi lain dari keluarga Hermanderu tentang adik-beradik. Mbak, kita tahu kan di tanggal 19 Agustus 2021 ada kabar duka yang menimpa Pak Haji Hermanderu, anak pertama Ayunda Percarian Puri meninggal dunia.
Ketika almarhumah meninggal dunia, terasa nggak bakal menjadi anak pertama yang bakal menjadi lebih berat tugasnya ke adik-adik? Enggak, Pak. Enggak. Karena nggak pernah terbayang juga kan. Itu kan Ya Allah. dadaan ya, Pak ya. Jadi memang sebelumnya itu kan almarhumah itu sering ngomong, Dek, jadi anak nomor 1 susah loh, Dek, katanya gitu, Pak. Sering, Pak. Bukannya gampang katanya. Aku nak ibarat sebuah Palembang, Pak. Berapa Mbak? Nak ngurus kampung Betigo nih, bukannya gampang. Gitu lah. Karena kan anak pertama itu kan lebih kayak jadi pemimpin untuk adik-adik dan jadi panutan, Pak. Masya Allah. Sering, Pak, beliau tuh ngasih tahu gitu, Pak. Jadi waktu jam 17.45 itu tanggal 19 Agustus itu, Pak. Ya kalau masalah nangis ya pasti ya, Pak ya. Iya. Tapi dalam hati itu langsung ngomong, aduh, bisa dah ya aku nih gantiin gitu loh, Pak. Sampai itu tuh Sasa ngomong sama orang-orang yang datang yang itu tuh, mereka tahu lah kedekatan Sasa dengan almarhumah kan, Pak. Tapi kayak, aduh bisa udah sih aku nih gitu loh, Pak. Itu sih, Pak, paling yang maksudnya karena Sasa tuh tahu karena Yunda itu betul-betul dari kami 4 beradik ini panutan sekali, Pak, gitu. Jadi meskipun ya walaupun ya, Pak ya, namanya beradean itu pasti adalah beda-beda pikiran. Ya, benar. Terus ide-idenya beda-beda gitu. Tapi entah kenapa, Pak, setiap misalnya ujung-ujungnya itu tuh ngambil keputusan tuh tetap ngikut dari arahannya almarhumah, Pak. Dari Yunda? Iya. Jadi Yunda yang mengambil, maaf nih ketika ada berbeda pendapat soal apapun. Iya, ketika jadi Yunda akan ngambil berdebat dulu, berdebat, namanya apalagi kami ini perempuan semua kan, Pak. Tapi ujung-ujungnya ya udah ngikutin apa yang Yunda mau gitu. Jadi ketika Yunda ngambil keputusan, almarhumah ngambil keputusan, sudah nurut? Ikut. Tidak lagi berdebat? Enggak. Jadi kayak itu takut atau apa sih? entah ya, Pak ya. Apa segan? Enggak, bukan takut juga sih, Pak, karena maksudnya memang ada kayak ini di hati ini bertiga ini ya sudah ikut aja lah gitu. Dan yakin itu akan jadi pilihan terbaik. Realize-nya maksudnya nyadarinnya itu setelah dilakuin. beliau nggak ada. Ya Allah. Iya, Pak. Terus satu tadi di awal tadi Mbak Sasa ngomong anak saya akan kuliah, akan sekolah di Kumbang. Saya pun mendengar langsung kemarin di satu pesantren kita haul ketiga almarhum Perca. Iya, Pak. Saya masih merinding kalau mendengar kalimat dari Mbak Sasa di depan orang ramai. Anak almarhumah, sekarang anak saya. Iya, benar. Itu keputusan emang sudah amanah dari almarhumah atau Mbak Sasa yang memutuskan atau gimana ceritanya? Kalau itu sih ya namanya naluri ya, Pak ya. Iya. Jadi waktu almarhumah kan memang jarang, Pak, di rumah, sangat jarang ya, Pak. Bolak-balik karena tugas pada saat itu. Jadi waktu Danis itu kecil, Pak, dari lahir bayi itu, Danis itu dititipin sama saya, Pak. Dek titip ya Danis, Dek titip ya Danis. Jadi antara Sasa atau Mama lah yang dititipin. Jadi kalau Danis sudah beranjak lumayan besar lah, 5-6 tahun gitu, Dek jangan lupa ya makanan Danis gitu. Jadi selalu titip tuh gitu, Pak. Dan selalu nitipnya tuh ke Sasa. Nah, waktu almarhumah meninggal, aduh tuh bingung, Pak, nak nyampein ke Danis itu, Pak ya. Karena posisinya tuh antara ngerti tidak ngerti, Pak. Iya, posisi benar. dia 8 tahun. Tapi papa mama tuh kayak bilang, Dok, nggak bisa, kan manggilnya Dok nih, Pak. Bapak tuh di rumah manggil kami itu, Pak. Nggak pernah manggil nama-nama tuh nggak pernah. Dok manggilnya, Pak. Jadi Dok harus ngomong sama Danis gitu. Dia harus terima kenyataan. Jadi ditugaskannya Mbak Sasa untuk nyampe? Enggak, Pak. Jadi waktu kita dari rumah sakit, kan pergi semua tuh ke rumah sakit, Pak. Terus pulang untuk mempersiapkan almarhumah datang dari rumah sakit. Terus kita kumpul lah di kamar mama papa tuh, Pak. Terus Danis diajak sholat sama papa. Kebetulan maghrib kan itu, Pak. Karena 17.45 meninggal ya. Maghrib. Nangis, Pak. Nangis dia. Dia tahu. Karena Sasa udah nangis duluan kan, Pak. Udah nangis duluan, dia nangis. Dia cuma nanya satu pertanyaan sama Sasa. Terus abang sama siapa? Gitu. Meskipun ya ada ayahnya ya, Pak ya, maksudnya ada kayak Koko kan yang pasti perhatiin gitu. Abang, saya bilang. Nah dulu itu manggilnya nih Mama Teta, Pak. Sudah dipanggil Mama? Iya, enggak, memang panggilan kita tuh kan 4 beradik. Jadi kalau Yunda itu dipanggil Mami di rumah.
Sasa dipanggil Mama Teta karena Teta itu panggilan Ayu untuk adik-adik kan. Terus kalau Loni itu Bunda Uni. Bunda. Kalau Iva itu Buci karena ibu kecil, karena masih kecil kan Pak, belum nikah kan. Bener. Nah jadi waktu itu abang sama siapa katanya. Terus nggak tahu kenapa itu abang sama mama. Sasa langsung bilang gitu. Ya udah. Abis itu dia dari Sasa ngomong itu dia ngapus air mata. Sasa udah tidak pernah lihat dia nangis lagi Pak. Masya Allah. Jadi kayak ya sudah ngalir gitu loh Pak. Gitu. Jadi waktu ya pastilah Pak ya namanya, terus ada adik-adiknya kan Pak ya. Ada adik-adiknya 2. Jadi kayak jiwa kakaknya tuh keluar dari situ. Wah abang punya adik yang harus abang jaga gitu. Sampai sekarang Pak alhamdulillah ya jiwa kakaknya tuh selalu ada gitu. Peduli sama adik-adik gitu. Dan mohon maaf nih, Mbak Sasa kan juga punya keluarga nih. Iya. Punya anak juga nih. Iya. Ini pendekatan dengan mereka memang ngalir juga atau memang ada trik khusus, ada cara khusus atau gimana? Enggak sih Pak, memang kan kebetulan pada saat kita tuh nikah kan Pak ya, memang Papa itu kan boleh nikah gitu. Tapi Sasa jangan jauh-jauh dari Papa gitu. Maksudnya waktu itu kita nikah tuh satu-satu gitu Pak gitu. Meskipun kayak adik Sasa yang nomor 3 kan sekarang ikut suami tugas kan gitu. Jadi kita tuh kan karena Papa nggak bisa jauh dari anak-anaknya, terus apalagi sekarang lo cucu banyak 7. Jadi kayak ya memang nggak pernah pisah gitu loh Pak. Jadi ya memang di rumah tuh ya diabangkan Danis itu oleh anak Sasa gitu. Jadi nggak ada yang maksudnya udah penyesuaian sendiri aja Pak adaptasinya. Dan untuk saat ini mereka sudah merasakan kalau walaupun tidak mungkin tergantikan ya, ibu yang melahirkan ibu adalah ibu. Tapi dengan kehadiran Mbak Sasa, mereka juga bisa mencurahkan apapun. Iya. Sebenarnya sama seperti, mohon maaf nih, anak. Sama Pak, sama sekarang. Jadi sekarang itu juga misalnya Sasa beliin Danis baju, misalnya Pak contoh ya, Danis bajunya harus sama kayak Deka. Terus Sasa beliin Vina anak Sasa yang cewek itu sama bajunya harus sama Fiora gitu. Jadi Sasa nggak pernah bedain. Gimana Mbak Sasa memberi pengertian ke Deka? Sasa kasih pengertian. Alhamdulillahnya tuh Deka tuh kan emang lebaran tuh kayak ngerti gitu loh Pak. Karena emang Deka itu juga dimanja oleh almarhumah dulu. Oh. Iya Pak. Jadi untungnya kan jadi kalau mami udah nggak ada, mama yang jagain abang sama adik-adik ya gitu. Jadi Sasa nggak perlu kasih pengertian banyak gitu loh Pak. Dan sampai izin ya untuk mengurusi sekolah saat ini pun? Oh enggak, kalau sekolah kan ada papinya ya, kan, Iya, tapi kalau sebagai tugas kayak figur ibunya lah. Figur ibu ya. Iya gitu. Karena sebenarnya Sasa kan juga bukan sendiri kan, ada mama kan Pak. Kalau misalnya Sasa lagi kayak gini, lagi ada kesibukan, itu kan ada mama juga yang bantuin gitu. Kita kembali ke sosok almarhumah. Ingat nggak Mbak Sasa masa-masa kecil dengan almarhumah tuh yang paling diingat deh? Ketika kecil masih ya bermain-main. Apa sih yang paling diingat dari almarhum? Karena kebetulan jarak umurnya tuh 2 tahun Pak. 2 tahun ya? Iya, paling dekat ya. Paling dekat. Kalau yang ke Leoni kan bedanya jauh kan sama Iva juga jauh kan. Apalagi Iva 12 tahun Pak. Terus jadi kami itu emang selalu bareng Pak. Yeah. Nah nggak tahu kenapa Pak ya. Dulu itu kan belum kayak yang namanya bertahap hidup itu kan Pak ya. Kita itu dulu Sasa sama Perca itu ya pernah tidur tidak pakai AC gitu Pak. Masya Allah. Karena Papa masih penyesuaian diri kan waktu itu. Terus baru Leoni hadir lah, maksudnya hidupnya tuh lebih gimana lah gitu Pak gitu. Jadi udah kami yang ngalami kayak gitu Pak. Nah dulu itu Pak, kan kami ini berantem terus Pak ya, karena mungkin jaraknya deket ya. Apa yang diberantemin dulu? Udah tahu Pak, apa bahaya rasanya Pak ya, berantem terus. Sampai kami tuh Pak ya sampai seperti anaknya ya dimarahin lah sama papa mama gitu kan, kayak nanti itu sampai kami tuh pernah Pak biar kami tuh mungkin kami sudah terlalu berantem itu parah gitu. Jadi mama tuh kayak pura-pura masuk kamar mandi saya itu Pak. Cara menghukum orang tua ya. Mati ke lampu saya itu Pak. Terus abis itu Pak dulu yang lucu itu Sasa sama almarhumah tuh janji dalam kamar mandi itu Pak. Janjian? Iya berjanjian.
Dek kita udah sebebala lagi Dek gitu Pak. Nah sudah sejak saat di kamar mandi itu kami tidak pernah berantem lagi sampai almarhumah meninggal. Berarti manjur dong hukuman mama. Iya, tak tahu Pak ya. Mungkin, nah sayangnya itu tidak diterapkan oleh mama ke adik-adik Leoni dengan Iva Pak. Makanya jadi kayak, kami dulu tuh dikurung loh, gitu-gitu Pak. Sekalian saya mau klarifikasi deh. Ipa kan paling bungsu tuh. Katanya paling disayang dia. Kalau kata papa tuh uji dia ya. Tapi bener nggak? Kan jarak jauh nih. Iya Pak. Ipa lahir. Iya. Jadi kayak apa ya? Kayak punya mainan baru kayak gitu. Atau gimana? Enggak sih Pak. Gimana? Ya memang kalau karena jaraknya jauh ya Pak ya. Iva itu dulu karena Sasa jauh jaraknya 12 tahun. Perca 14 tahun tuh Pak. Iya. Bener. Jadi bener-bener kayak ya ngomong anak kecil kan Pak ya kami dulu tuh mau ajak main gitu. Tapi selama-lama sebenarnya kami sudah mulai beranjak dewasa galos itu. Kayak nggak ada gap gitu Pak. Kayak kerasa ya udah deket aja gitu. Maksudnya kayak nggak kepikir lagi umur yang jauh gitu. Tapi sempet nggak sih? Anak kecilnya ngerepotin deh. Enggak Pak. Enggak ya? Enggak pernah Pak. Oh. Enggak pernah gitu sih Pak. Sebenarnya kalau apa ya hubungan antara kakak beradik di keluarga Haji Hermanderu ini kok lagi ngumpul itu apa sih yang banyak diobrolin ini? Kan cewek semua nih, biasa jadi. Iya macam-macam lah Pak, bahasa cewek kan ya. Baju lah, apalah gitu-gitu Pak. Tapi alhamdulillahnya selama ini tidak pernah yang kami itu sampai berantem besar, sampai yang maaf ngomong tuh kalau itu kan kalau perempuan kayak iri-irian Iya gitu. loh, Nggak pernah, benar. Pak. Nggak pernah, alhamdulillah nggak. Tapi untuk jadi ajang curhat, yang paling sering dijadikan ajang curhat siapa? Sasa kayaknya Pak. Dari mana ya? Iya, jadi kayak Leoni curhat Sasa gitu. Ya saling sih Pak. Saling melengkapi sih kalau menurut Sasa. Jadi kayak sekarang ini kalau almarhumah ada kakek lagi kan Pak ya, ada ado lagi. Jadi biasanya Sasa curhatnya sama almarhumah tuh, almarhumah juga. Ya sekarang karena itu jadi Sasa ke Leoni, ya, kadang-kadang ke Iva gitu. Ya tergantung apa yang dicurhati cak itu Pak. Tapi kan kalau dari psikologi kan kalau anak pertama memutuskan, anak kedua kalau 4 beradik ini bagian jadi tong sampah kata orang. Tempat bercerita, benar enggak? Kalau dulu iya waktu almarhumah ada Pak. Tapi kalau sekarang kayaknya ya saling melengkapi lah ya karena nggak ada Yunda lagi gitu. Ya. Nah, beranjak dengan Yunda hanya selisih 2 tahun. Yang paling diteladani dari Yunda tuh apa lah Mbak? Kemandirian ya Pak. Kemandirian. Ya. Bisa kasih contoh bentuk mandiri Yunda? Jadi dulu itu Pak, waktu kami kuliah kan Pak di Malaysia itu, kan saya tinggal berdua sama almarhumah kan Pak. Kami tuh ngelewati yang gempa gitu Pak, jadi turun kan kebetulan almarhumah di lantai 21 gedung kondonya kan Pak. Sasa di lantai 25 tuh Pak. Jadi turun tangga tuh Pak. Jadi kami tuh bener-bener sendiri kan, tanpa mama papa ya ada kakek keluarga gitu. Nah setelah dari situ kami pindahlah di apartemen yang 1 unit gitu. Nah dari sejak saat itu tuh Sasa tuh ngeliat Pak kemandirian Yunda gitu kan. Ya nyuci baju sendiri Pak, ya masak sendiri. Jadi Yunda tuh emang kayak ngasih tahu gitu, Dek kita nih emang perempuan anak-anak papa ini. Tapi bukan berarti kita tuh harus kayak bergantung gitu loh. Kita harus mandiri Dek katanya, kita harus bisa dewek katanya. Jadi kayak misalnya Pak ya, yang namanya cewek kan lagi cak itu kalau jengok barang bagus lucu ya kan Pak ya, Yunda tuh udah ngajari Sasa untuk minta sama mama papa. Jadi ya mungkin kalau misalnya mama papa mungkin kalau misalnya Sasa minta atau Yunda minta pasti kan ya udah beli misalnya Pak ya. Tapi Yunda udah ngajari Sasa kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen sesuatu gitu deh katanya kan kita dapat, jadi kan kami dapat jatah bulanan lah Pak dari mama papa. Ya udah pakai yang jatah bulanan dari mama papa dek. Jadi kalau misalnya ujung bulan kalau misalnya kita duitnya menipis ya udah pakai yang ada. Jadi pernah Pak kami tuh misalnya nak beli sesuatu gitu Pak ya, ujung bulan tuh kami cuma makan bakwan sama nasi di Malaysia Pak, sama sambal dengan nilai 3 ringgit, 10.000 lah. 10.000 kalau di sini. Pak. Padahal sebenarnya kalau pada masa itu Mbak Sasa minta ke mama dan papa, mungkin kasih ya Pak, dikasih ya, apalagi. Tapi Yunda tidak pernah ngajarin Sasa untuk itu. Jadi kalau emang habis ya habis gitu. Jadi nggak boleh sama Yunda Pak, dilarang untuk itu. Masya Allah. Iya Pak. Jadi kebawa kan Pak apa yang diajarinnya itu. Jadi sampai sekarang alhamdulillah itu
kalau nak minta-minta sama papa tuh kadang-kadang segan gitu Pak. Dan itu tertular nggak dengan, maaf nih Leoni, Ipa? Kalau Leoni, karena kebetulan Leoni kemarin di Singapura sempat sama Sasa, ya sempat Sasa ajarin untuk itu gitu Pak ya, meneruskan apa yang Yunda ajarkan kan gitu. Cuman kalau Iva kan emang dia di bidang yang lain Pak. Iya, Nah gitu. benar. Iya. Dan jaraknya emang jauh kan, dan beda waktu itu kan beda tempat kan Pak. Jadi, tapi kalau saya runut ya, kalau dengan almarhumah Mbak Sasa, Mbak Leoni, kayaknya hampir sama deh yang diambil untuk apa ya, kuliahnya, ya, jurusannya ya, hampir mirip-mirip lah, bahkan mirip lah ya. Iya. Kenapa si bungsu kok beda? Enggak Pak. ini pertanyaan banyak yang ngechat loh ini. Iya. Tapi memang nggak tahu ya Pak, memang dari dulu kan emang ya baik almarhumah Sasa ataupun Leoni emang senangnya tuh di dunia bisnis Pak. Nah, gitu. Nah kebetulan Iva kan emang waktu SMA itu milih untuk di jalur IPA. Ya benar. Ya jadi mama tuh bilang ya udah terlanjur masuk IPA, maksudnya udah masuk IPA nih gitu, beruntung lah masuknya masuk IPA. Ya udah kenapa nggak coba untuk lanjut ke kedokteran, dan Ivanya juga mau kan Pak untuk itu. Bukan obsesi kakak-kakaknya. Bukan Pak. Jangan-jangan, Pak kami IPS galau Pak, kau yang IPA, kau Bukan, ya? Bukan, emang kemauan Iva. Emang kemauan IPA. Iya. Karena banyak ngechat loh, paling beda loh, kok tiga-tiganya. Iya, enggak Pak, emang. Ya namanya kan walaupun tadi tuh Pak, walaupun beradean kan beda-beda Pak. Passionnya beda-beda. Bener sih. Kan? Jadi emang Iva yang mau gitu untuk itu. Nah ini kita masuk ke menemani Papa saat ini yang lagi melakukan ya perjuangan untuk alhamdulillah amin ya rabbal alamin bisa terpilih lagi menjadi gubernur Sumatera Selatan. Ya. Keliling proses untuk pilgub ini. Kalau kemarin kan 2018 kan ditemani oleh almarhumah. Sekarang sendiri. Iya. Terasa bedanya nggak Mbak? Terasa Pak. Apa yang paling sangat terasa sih kalau Sasa. Karena kalau waktu 2018 dulu itu Pak, jadi almarhumah itu sering ngomong, Dek, kalau aku kiri kau kanan, kalau aku kanan kau kiri. Jadi kalau misalnya almarhumah kan tugasnya di lapangan itu Pak, waktu itu Sasa yang di dalam. Jadi Sasa yang ngurusin logistik lah, Sasa yang apalah gitu. Tapi kalau sekarang ini kan karena almarhumah udah nggak ada lagi, ya Sasa double job kan Pak. Jadi luar dan dalam gitu. Baginya gimana itu? Iya baginya. Ya kadang-kadang pusing juga Pak, mumet juga ya kadang-kadang tuh Pak. Tapi ya Papa sering kan ngomong Pak sama kami nih, kalau sesuatu kita jalani dengan ikhlas, pasti entah kenapa pasti akan lancar tuh lah gitu loh Pak. Jadi Sasa, ya udah Sasa jalanin ikhlas baik ya itu Pak sekarang. Tapi alhamdulillah Pak semuanya ke-tackle sih Pak. Ke-tackle ya? Iya, alhamdulillah Pak. Tapi kadang teringat ya sih, aduh kangen. Ya pasti Pak kalau itu kadang-kadang ya wajar lah Pak, yang namanya itu kan Sasa terlalu dekat sama beliau tuh kan Pak ya. Jadi kadang-kadang tuh kayak oh ini dia yang digawe Yunda dulu ya. Terus kadang-kadang Sasa sering ngomong tuh sama orang yang di dekat-dekat itu, cobalah kalau ada Yunda ya gitu. Gitu Pak, sering gitu. Terus kalau misalnya kayak ada ini kalau Yunda jenguk pasti seneng nih dia gitu Pak. Karena dulu itu waktu 2018 almarhumah tuh makso Pak biar Sasa tuh ikut. Sebenarnya sebenarnya nggak mau. Karena passion Sasa tuh kan bukan di sana waktu itu Pak. Oh. Jadi Sasa ini kan emang seneng bisnis kan Pak. Nah kebetulan kan Papa Mama ada bisnis usaha kan. Jadi emang Sasa yang pegang usaha Mama Papa gitu. Jadi kayak waktu itu, tapi almarhumah tuh ayo deh bantuin aku gitu. Jadi Sasa ngikut terus Pak. Mana dia pergi ikut kadang-kadang gitu. Jadi ilmu-ilmu yang dia kasih ke saya tuh Sasa pakai ya sekarang ini. Dan terasa manfaatnya? Terasa Pak. Yang paling terasa apa? Ya kayak dia bisa menyelesaikan sesuatu tuh kayak ya udah langsung tak gitu Pak. Tapi kami jujur ini Mbak Sasa, kami saja nih yang saat ini kan memantau nih yang dilakukan oleh keluarga Haji Almanderu. Ngelihatnya saja ya Allah dalam satu hari berapa titik. Iya Pak itu. Tuh sampai salut sama Papa itu Pak. Ya salut juga dengan Mbak Sasa lah yang ngikuti ya. Kadang dari sini, tahu sudah di ujung sana. Ya karena kan pasti yang lebih capek Papa lah Pak. Maksudnya Sasa kan di belakang layar untuk bantu Papa gitu. Tapi di satu sisi ada tidak sebagai seorang anak ya kecemasan ketika aduh kan ngatur jadwal nih sekarang ya. Ikut tahu kan dengan Om Opin ya. Jadwal sudah sekian banyak. Ada kekhawatiran nggak Mbak? Iya sering.
Khawatir pasti lah Pak, namanya anak ya Pak ya. Iyalah. Tapi kalau itu Sasa sering ngingetin Papa, Pak istirahat gitu. Pak, sekarang kan alhamdulillahnya Pak, Papa sekarang lah nurut Pak, istirahat. ada jadi dalam waktu 1 minggu itu Papa ada 2 hari libur, nggak nerima tamu dulu gitu. Karena bukan apa-apa Pak, kasihan biar Papa istirahat gitu kan. Meskipun tetap lah nerima tamu yang mungkin tim atau gimana yang lebih itu. Tapi untuk menjaga kesehatan Papa juga, karena kan kalau dakca itu Pak kapan istirahatnya Pak ya, kalau nerima tamu kan subuh, bangun pagi-pagi sholat subuh Papa tuh pagi-pagi udah bangun lagi main sama cucu. Tapi tadi ada kalimat yang menarik, alhamdulillah sekarang nurut. Emang dulu udah nurut ya? Bukan gak nurut sih, tapi Papa tuh kan oh nggak apa-apa Nduk katanya, ya gitulah, adalah yang kadang-kadang perdebatan itu Pak. Tapi Papa alhamdulillah itu tetap ya tahu mungkin itu yang terbaik kan Pak, itu untuk istirahat Papa juga. Apa sih? Nah dari anak nih pasti apa ini sahabat Ngopi Sumsel ini pasti apa ya, data yang akurat ini. Rahasia Papa? Bisa Rahasia fisiknya, Papa, ya Allah. jawabannya pasti kalau ditanya ikhlas. Allah Akbar. Iya Pak. Sama saya tadi melihat di media sosial kata-kata bijak hari ini dari Papa, semangat. Iya. Ikhlas dan semangat. Iya Pak. Dan itu memang Mbak Sasa rasakan dalam berbuat Papa ke masyarakat. Iya, betul. Dari kecil lah Pak ya, maksudnya itu terdidik dari Papa dan Mama gitu. Ya untuk itu, menjalaninya tuh semuanya harus ikhlas. Gitu. Dan ketika saya masih merasakan gimana ya, seakan-akan sosok almarhumah Perca itu, Yunda itu tidak bisa lepas dari ayah ketika sudah masuk masa-masa seperti ini. Ketika di lapangan, masih ada nggak Mbak yang apa ya, mengungkapkan kerinduan kepada almarhum? Banyak Pak. Banyak. Jadi kayak kalau setiap mereka tuh ketemu kadang-kadang ya Pak ya. Jadi mereka tuh kayak adanya Mbak Perca ya, ada Mbak Perca. Bahkan Pak ya waktu itu sering Sasa kunjungan itu tuh mereka tuh nyuruh Sasa tuh Perca gitu. Karena Sasa kalau kunjungan kan kadang mungkin mirip atau mungkin mereka rindu gitu ya Pak ya. Jadi bukan, Sasa sering gitu. Sampai ada yang nangis Pak sering. Apa yang sekarang yang diceritakan oleh masyarakat? Baik Pak, kebaikannya Pak. Allahu Akbar. Jadi setelah yang Yunda almarhumah meninggal itu kan, ya tau lah Pak, kebaikan selama ini dia udah sering nolong orang. Tapi kan Yunda itu emang nggak pernah mau show off untuk itu kan Pak. Ya udah, kita kebaikan ya kebaikan gitu, nggak tanpa harus kita ada pengakuan gitu Pak. Benar-benar. Tapi kan jujur ya Mbak ya, setiap yang ditinggal oleh orang yang kita cintai pasti sempat shock, down lah. Ya. Papa gimana sih ketika Justru Papa tuh pertama-pertama? orang yang paling tegar kasih Pak waktu itu. Iya. Padahal kan Papa yang paling kehilangan ya Pak. Iyalah. Iya. Betul-betul yang kayak ya Yunda tuh kan selalu dampingan sama Papa gitu. Jadi pas itu Papa cuma bisa lihat Papa gitu. Papa cuma bilang, ya sudah, ini memang sudah waktunya Yunda gitu. Kita harus melewati ini gitu. Iya, dan saya masih ingat ketika Bapak Haji Manderu konversi pers ketika almarhum meninggal, walaupun dengan bergetar, tetap ya dengan senyum yang berusaha untuk ya udah mengikhlaskan. Iya. Dan Papa tuh ya ada namanya seorang, ya siapa gimana sih Pak, cinta pertama anak perempuan kan Pak, kalau itu Pak. Dan ya gitu Pak, meskipun Yunda dulu sering ya anak pertama kan Pak, perdebatan ya ada dengan Papa, tapi Yunda itu selalu dampingin Papa dimanapun dan kapanpun gitu. Jadi Papa tuh yang saya lihat tuh ya kehilangan ya pasti kehilangan gitu. Tapi Papa nerimanya tuh udah dengan lapang dadanya gitu Pak. Ya itu namanya kan sudah ketetapan Allah Pak. Ya, siapa benar. yang bisa menghindari itu. Tapi saya izin nih sedikit tidak dulu membahas Papa. Karena di balik pemimpin yang hebat, di balik ayah yang hebat, pasti ada ibu yang luar biasa. Saya ingin bertanya soal Mama. Mama kan mendampingi Papa kan dari, benar, saya kulik-kulik juga di Google, dari yang masih merintis sampai saat ini. Iya Pak, betul. Pernah tidak Mbak Sasa mendengar Mama mengeluh? Enggak. Enggak pernah? Enggak pernah Pak. Mama enggak pernah ngeluh. Jadi apa yang selalu disampaikan Mama ke anak-anaknya dalam perjuangan Papa?
yang ngasih tahu dulu bahwa papa tuh dulu gini-gini susah lah, maksudnya itu dulu. Bahkan mama dulu cerita waktu almarhumah Persha itu mau lahir pak, kan lahirnya di Oku Timur tuh pak, Iya. beda sendiri kan pak. Yang lain di Palembang, almarhumah di Belitang Oku Timur. Itu pakai truk pak, bawa almarhumah mama mau lahiran maksudnya ke rumah sakit itu. Bawa truk. Iya pakai truk, maksudnya bawa itu ke rumah sakitnya itu maksudnya. Memang jauh tempat waktu itu. Dari rumah ke itu lumayan lah pak, 10 menit aduh lah pak. Masya Allah. Iya, jadi kayak perjuangan mama papa dulu itu tuh dikasih tahu pak ke kami gitu. Untuk apa ya, biar kita tuh ngingat kita tuh harus selalu bersyukur gitu. Mama tuh sering ngomongnya gitu. Dan mama tuh bagaimana ya? Masih seperti ibu rumah tangga biasa nggak sih, pagi-pagi nyapi sarapan ya? Masih, Pak. Atau sudah ada pembantu juga deh, aku lebih ngurusi organisasi atau Enggak pak, kalau mama misalnya lebih perhatian untuk hal yang makanan lah itu, apalagi makanan papa pak ya. Iya. Karena kan papa ini kan tipikalnya enggak mau makan yang lain selain ikan sungai pak. Oh. Kenapa itu mbak? Nggak tahu pak, emang dari dulu. Jadi papa tuh kalau makan pasti ikan sungai. Diapakan biasanya? Terserah ya, dipepes lah atau digoreng lah atau dipindang gitu pak. Tapi harus ikan sungai. Dan mama yang masih sempat membuat. Mama semua pak masih. Jadi selalu mantau masak apa, walaupun itu kadang-kadang mama ya bantu tiap pagi ke ini. Ya sekarang itu malah tamu-tamu papa itu mama yang masaknya pak. Iya pak. Iya pak. Jadi kalau misalnya main ke rumah Taman Kenten malam-malam ini pak, ke rumah kayu tuh ya, misalnya ada disuguhi nasi goreng itu buatan mama. Karena saya tempat ngobrol dengan teman-teman ya, yang sering ke Gandus ya. Mama tuh punya kayak apa ya, hidroponik ya? Iya. Bukan hidroponik aja apa pak, itu? kebun sayur juga. Kebun sayur? Iya, kebun sayur yang di media tanah juga ada, yang di hidroponik ada gitu pak. Itu ya, mama yang nanam, yang ngurusin? Iya pak, mama. Sempet? Iya sempet pak, di rumah aja sekarang nanam terus pak, cabai, jadi kadang jarang beli, mama metik sendiri. Terus kalau panen dibawa kemana itu? Apa? Kalau panen? Dijual pak di pasar. Hah? Iya. Serius pak? Serius pak, tapi itu maksudnya mau dijual itu bukan duitnya habis itu balik lagi, bukan pak, tapi justru dibalik lagi untuk bibit, untuk gaji karyawan gitu pak. Oh. Itu banyak karyawan atau? Nggak terlalu juga sih pak. Enggak ya? Tapi memang mama tuh seneng nih pak bertanam gitu. Tangan dingin lah katanya tuh pak. Kalau kami ini entah ngapa. Kok nggak turun ke anak-anaknya, itu aja persoalan. Kayaknya 4 berada ini udah KT. Karena saya tracking ya, izin ya sahabat Ngopi Sumsel. Kalau saya punya narasumber, saya tracking di Google. Waduh, Ibu Feby kegemarannya ini. Ngeklik lagi, kegemaran anak-anak. Nggak ada satu pun. Nggak ada pak. Nggak ada. Tapi ada sih kok kegemaran mama. Satu kegemaran mama itu. Apa tuh? Mama kan penari dulu pak. Nah, iya mama di penari Cepaka. daerah. Mama penari daerah dulu. Nah, diturunkanlah ke Sasa dan almarhumah. Ya benar. Kalau Ipa lebih ke film dan teater. Iya pak. Kalau ini lebih ke musik kan pak. Emang, nah ini soalnya bagus soalnya. Ini sebenarnya pertanyaan saya selanjutnya. Kayaknya apa ya? Dunia seni itu kayaknya jadi suatu hal yang dekat benar dengan keluarga ini ya. Iya, karena kalau seni itu dari nenek kan, Pak. Oh iya. Dari almarhumah nenek Ailuni Husni kan. Emang nurunin dulu tuh sampai Pak ya. Kalau nak nari itu nak tangis-tangisan dulu pokoknya Pak. Nak belajar nari itu kelas 5 SD HKM pertama kali Pak. Belajar nari itu. Tapi setelah di jalan itu seneng Pak. Ya alhamdulillah itu kan kemarin sempat berapa kali dikirim ke luar negeri kami kan untuk nari, itu bawa nama Sumsel. Alhamdulillah. Ya, tapi tetap proses seleksi kan. Iya betul Pak, bukan berarti karena cocoknya Pak ya. Iya ada privilege sendiri enggak? Bukan Pak. Oke. Bukan. Tapi jadi memang ada syaratnya. Jadi kalau misalnya kita ke negara ini sudah minimal sudah menguasai berapa tarian gitu. Ya ini izin sahabat Ngopi Sumsel, saya pernah dengan adik beliau dengan Mbak Ratu. Itu latihan teater di rumah almarhumah Haji Husni. Itu peralatannya ya Allah Mbak. Iya Pak. Usianya. Iya. Itu memang apa? Semacam dijaga benar ya oleh nenek. Pak. Nenek memang pencinta seni kan. Itu dalam sampai bentuk apapun. Sampai katanya ada yang sampai ratusan tahun. Iya Pak. Benar. Pakaian pengantinnya juga. Iya pakaian pengantin. Iya Pak. Ini sekarang diurusin nggak oleh cucu-cucunya nih? Sekarang yang ngelola kan mama dan adik-beradik mama kan. Masih jalan sampai sekarang Pak kalau untuk sanggarnya. Alhamdulillah. Kembali ke mama. Ya mama pasti
dekat dengan anak-anak. Nah, Tapi di satu sisi antara dua nih, mama tuh tegas atau cerewet sih? dua-duanya dua-duanya Iya. kayak Pak. Eh, Kalau mama sih lebih ke ya tegas, ya cerewet ya sebagai ibu lah ya Iya, Pak ya, Ibu. untuk ngajarin anak-anak yang lebih baik pastinya gitu. Tapi kalau kayak beda pendapat gitu macam, ya lumrah lah gitu Mas, sering lah Pak. Cuman kami tetap ya kasih sayang ibu lah Pak ke anak-anak gitu. Mama kan tahu nih kalau Mbak Sasa, Mbak Ratu saat ini benar-benar menemani Papa keliling dengan aktivitas yang sangat banyak. Pesan-pesan yang sering disampaikan Mama. Dok, kalau bukan kalian anak-anak Papa, siapa lagi yang mau bantu Papa? Gitu aja cuman Pak. Maksud jadi kayak ya gitu Pak. Jadi siapa lagi kan yang mau yang ikut Papa, nemenin Papa gitu. Karena dulu ada almarhumah. Nah kebetulan tuh Pak, setelah Yunda nggak ada tuh, kalau dulu itu Pak kayak ngerasa kami tuh bertiga tuh beradaan tuh, ya udahlah ada Yunda. Kayak Yunda tuh udah paket lengkap Pak. Ada Yunda, Santai ada Yunda, santai lah gitu. Eh. Tapi kalau sekarang itu jiwa Yunda itu terbagi di 3 berada ini, bukan di satu orang. Makanya saya bilang tadi setelah Yunda nggak ada ini kami justru saling melengkapi gitu Pak. Dan ya kalau kata orang ini suatu didikan yang berhasil dari almarhumah. Iya Pak, memang. Kalau Sasa sih paling terasa ya Pak ya. Karena Sasa dari sekolah kan selalu bareng tuh Pak. Jadi waktu sekolah itu juga kan jalan kaki lah sama beliau gitu-gitu Pak, dari SD pulang sekolah. Jadi kayak bersamanya tuh dari kecilnya Pak. Sampai kuliah, sampai menikah juga bareng terus. Tuh. Ada tidak perubahan yang Mbak Sasa lihat ketika dulu kan Mbak berjuang, terus alhamdulillah Ayah mendapat posisi yang sangat baik di Sumatera Selatan. Iya. Perubahan di almarhumah Gak ada Pak, masih tetap sama. sama. Dengan masyarakat pun Sama Pak, sama. kadang greget gak sih sebagai adik? Enggak, justru almarhumah itu Pak ya, ya namanya manusia pasti ada rasa, ada masalah, ada rasa sedih, ada rasa gimana Pak ya. Tapi Sasa paling salut sama almarhumah itu, dia bisa nutupin jadi ekspresinya tuh meskipun dia lagi sedih kayak lagi apa, dia ketemu masyarakat atau dia ketemu orang lain, dia tetap dengan senyumnya. Ada satu foto yang sangat fenomenal sebelum almarhumah meninggal. Karena saya dulu sampai sekarang di jurnalis, itu foto almarhumah lagi hamil besar dikerumuni ibu-ibu yang sibuk ingin memegang perut almarhumah. Iya. Itu Cemas nggak sih Mbak? Itu kan itu tuh kunjungan terakhirnya Pak, kunker terakhirnya. Iya, saya lihat foto itu. Sampai waktu itu kan udah Covid ya Pak. Iya. Sasa sampai bilang waktu itu, Yun udah dulu Yun istirahat. Kan kita takut ya Pak, namanya dia lagi hamil anak kembar pulau kan Pak. Terus dia cuma bilang, Dek katanya kalau aku selesai kapan selesainya. Sasa nggak tahu apa itu tuh omongan itu Pak gitu. Biarlah Dek aku selesain semuanya. Maksudnya selesain kunker pada saat itu kan Pak. Gitu. Kita nggak tahu maksudnya kejadiannya akan jadi kayak sekarang ini gitu. Nah ini izin kan, 2 anak kembar almarhumah, Dul dan Fiora, tidak pernah bertemu dengan sang ibu. Iya. Dan tidak pernah bermain kayak gitu. Iya. Itu Mbak Sasa memberi pengertian ke mereka? Sasa sering kalau di makam itu kan Sasa sering cerita kan Pak sama mereka gitu. Ini mami, ya mami, ibu mereka gitu. Karena sampai kapanpun Yunda nggak akan pernah terganti. Jadi Sasa sering cerita, ya namanya mereka masih usia 3 tahun Pak, belum terlalu ngerti kan. Jadi mami bobo di sini ya, pertanyaan-pertanyaan anak kecil lah Pak. Iya, ini kepalanya mami, ini tangannya mami, ini kakinya mami. Jadi penjelasan satu tuh ya memang sesuai umurnya dulu lah Pak ya. Mungkin kalau pengertian lebih luasnya lagi mungkin nanti kalau mereka udah itu. Cuma Pak nggak tahu kenapa yang Fiora ini orangnya lebih sensitif. Jadi dia sekarang tuh sering dengar lagu ibu-ibu gitu Pak. Meskipun dia nggak pernah nanya ya maksudnya mama nggak pernah gitu. Kalau melihat album foto, Asal kasih lihat. Karena kebetulan di makam almarhumah ada fotonya kan Pak. Jadi kalau misalnya mereka tuh ziarah ke rumah tempat maminya, mereka selalu cium foto maminya. Dadah mami, atau datang assalamualaikum mami kalau datang. Jadi kayak dari emang mereka itu Sasa ajarin untuk salam gitu ke maminya.
Oke. Dan sang kakak pernah menceritakan kepada adik-adiknya Tentang mami? Iya. Enggak sih Pak. Enggak ya. Enggak. Mungkin takut nanti sedih kali ya Danis. Karena Danis tuh alhamdulillahnya sekarang tuh udah inilah Pak. Udah kuat lah. Untuk anak, sebagai anak ya maksudnya. Nah, ini sekarang kembali ke keluarga besar. Saya tuh ada pertanyaan besar, kemarin sudah podcast dengan, dan diminta oleh Bu Ipa, saya panggilnya Ipa, tanyakan langsung Pak, kenapa sih Papa dan Mama dipanggil Datuk dan Datin? Itu tuh muncul, bahasa Komering apa itu Mbak? Bukan Pak. Nah itu dari mana itu muncul ya coba? Enggak Pak, dulu kan kita tuh sering nonton film Malaysia gitu loh Pak. Dan kebetulan kan saya tinggal sama Yunda di Malaysia. Jadi di Malaysia tuh sering panggil Datuk-Datuk kan Pak. Upin Ipin itu ya? Iya, Pak. Nah, jadi emang kebetulan kalau perempuan yang dituakan di Malaysia itu dipanggil Datin. Kalau saya tidak salah ya Pak ya, mohon maaf kalau koreksi nanti. Tapi kalau kami galak nonton film-film Malaysia tuh panggilannya Datuk dan Datin. Jadi mama papa tuh pengen beda lah. Gitu. Terus papa tuh pernah bilang, jangan nenek lanang lah katanya, biar aku kakek ketunian katanya. Jadi walaupun lah jadi kakek-kakek tuh papa tetap pengen jiwa muda gitu loh Pak. Ya kalau Komering kan Akas dipanggil. Iya, tapi nggak mau juga. Ide itu disepakati atau gimana? Iya. Atau ngalir atau gimana sih? Atau papa yang ngomong, panggil kayak saya kesepakatan. Datuk. Iya, jadi nanti kalau papa punya cucu gitu langsung Pak, papa mau panggilnya Datuk, katanya mama Datin. Jadi kalau pas Danis lahir pertama kali cucu pertama ya Datuk Datin. Datuk Datin. Emang apa ya, dalam sisi munculnya itu terus menerus sampai saat terakhir tetap itu yang akan dipanggil? Iya Pak, karena kan kalau panggilan di rumah itu juga kan Pak, papa yang ngatur Pak. Jadi kayak Danis itu namanya bukan Danis Pak. Siapa? Namanya tuh Muhammad Mandala. Jauh nih. Oh iya. Saya mau nanya itu juga. Iya, ya, coba satu. Jadi kalau 7 cucu itu papa tuh bilang terserah mau nama panjangnya terserah dari orang tuanya. Tapi panggilannya tetap dari Datuk katanya gitu. Jadi kalau Danis itu nama kakeknya yang dari Kekoko sama nama papa. Jadi Danis itu Deru Yanis. Masya Allah. Jadi satu namanya. Kayaknya memang hobi nyingkat ya. dari nama. Jadi karena sering dipanggil Danis karena cucu pertama kan waktu itu Danis. Jadi tidak terpakai lagi nama Muhammad Mandala itu. Jadi nama panjangnya Danis Pak ya Pak. Dan sampai sekarang pun kami mungkin banyak tahunya dengan Danis Iya namanya. Pak. Ya berikutnya juga Deka, Vina. Nah TK? Deka Deru Zulkarnain kan Pak. Oh ya Allah. Iya, nama Pak. dengan nama. Iya Pak. Jadi yang lucu tuh Pak ya. Jadi pas kami tuh lagi hamil misalnya gitu ya. Jadi kami tuh yang deg-degan, apa ya nama panggilannya gitu. Jadi kami tuh milih, Papa panggilannya ini Pak ya. Jadi kami gabungi dewe itu Pak. Enggak, kata Papa. Nanti tunggu lahir baru Papa kasih tahu. Jadi kami enggak tahu Pak sampai Cucu lahir. ketiga? Cucu ketiga Vina. Anak saya yang cewek. Ya, dari nama? Feby Ine. Nama mama? Kalau yang perempuan nama nenek perempuan. Nenek perempuan. Ya, kalau yang cowok nama kakek. Yang keempat? Deru Bustam Husin kan. Oke. Nah, yang paling mau saya tanyakan, kok muncul nama Dul? Dul itu Nggak ada hubungannya dengan nama aslinya. Dul itu kan nama mertuanya Yunda kan Yanis Samsul Mu'arif. Karena nisnya udah dipakai di Danis, jadi ambil yang ul. Jadi Dul. Jadi ngambil Dul yang tengah, Pak. Padahal nama panjangnya Muhammad Damar Putra Persya. Iya. Jauh Pak dari panggilannya itu. Fiora Feby Dora. Nah, yang kecil Feby Rosa. Ini apa nama mamanya Emir? Jangan-jangan nanti di sekolah malah bingung loh mereka ya. Kalau ketemuannya mungkin karena sudah sangat terbiasa ya Mbak dengan panggilannya. Iya Pak, jadi mau nggak mau, jadi di sekolah juga Pak. Kan? Meskipun misalnya nama Danis Muhammad Mandala, ya dipanggil Danis di sekolah. Nama Deka Muhammad Karenzo, jauhnya Pak, jadi panggil Deka di sekolah. Tapi kalau kumpul keluarga pun nama itulah yang selalu disebut-sebut. Iya, Nah, termasuk juga kemarin main ke Taman Genten. Kenalkan yo, siapa namanya Dul? Dia sendiri udah nyebut. Iya Pak.
Oh. Nah, kebetulan emang cuman Dul sama Fiora yang sebelum lahir tuh sudah tahu namanya, Pak. Jadi almarhumah tuh karena waktu hamil itu sering dicium papa kan perutnya, Pak. Dul, lagi ngapain, Dul? Gitu. Jadi cuman khusus memang Dul Fiora itu almarhumah udah tahu sebelum mereka lahir, namanya Dul Fiora. Oke, ya Allah. Karena kadang banyak pertanyaan dulu, Pak, ya, emangnya tahu dah almarhumah namanya Dul Fiora? Almarhumah tahu. Karena papa sering nyium perutnya almarhumah pakai nama panggilan. Kalau sosok ayah kan sebagai gubernur, juga sebagai kepala keluarga, ketika almarhumah tiada kan, masih bisa bertahan. Mbak Sasa ngelihat mama ketika masa itu gimana? Ya mama pastinya sedih nih ya, Pak. Karena Yunda itu tempat curhatnya kan, Pak. Betul-betul kayak ya soulmate lah, Pak, gitu. Soulmate? Iya, karena kan mama kan kalau cerita apa-apa kan sama anak-anaknya nggak pernah cerita sama orang lain, Pak. Jadi kalau kehilangan tuh ya kadang-kadang ya pasti kalau mungkin diungkapkan mungkin ya pasti sedih ya, Pak. Cuman kalau Sasa sama adik-adik itu berupaya untuk kalau bisa nyenengin mama gitu. Karena waktu almarhumah itu sebelum meninggal tanggal 3 Agustus kan beliau masuk rumah sakit kan, Pak, waktu itu. Tanggal 2 Agustus itu tuh nggak tahu kenapa dia tuh ngajak Sasa ngobrol dari A sampai Z, Pak. Jadi cuman semuanya tuh dikasih tahu, Pak. Dia minta Dek nanti tolong tanemin, dia lagi bangun rumah pada saat itu kan, Pak. Dek tolong tanemin pohon jambu ya di rumahku, katanya. Dek ini ya, katanya, aku kan anak lahiran nih, aku sibuk. Terus kalau lengkapi ya baju-baju anak aku, gitu, Pak. Jadi banyak, Pak. Terus waktu itu bahkan dia bilang, Dek aku cuma minta sih kok, Be, jangan sampai bikin mama sedih, katanya. Jadi sampai Z, bahkan pin ATM-nya Be dikasih tahu, Pak. Sasa datang apa? Jadi kan dia ada satu ATM yang untuk misalnya yang kerja sama dia tuh dalam satu ATM gitu, Pak. Nih Dek, kakek ambek kalau itu dititipin sama Sasa. Pinnya sekian gitu. Terus habis itu dia harus ke rumah sakit kan, Pak, karena periksa kandungan. Cuman pada saat itu kan suaminya kan sudah kena COVID kan waktu itu, Pak. Jadi tidak ada yang nemenin, Pak. Terus dia bilang, siapa lah ya galak ngawani aku Beyun, kata Sasa. Tapi Dek, kagak kalau misalnya aku COVID, sama Dek, katanya gitu. Udah lah kita bismillah, Sasa bilang gitu. Dah, terus kita dalam satu mobil, kan ada ajudannya tuh, Pak, sama drivernya. Yang ajudannya terus suruh keluar, Pak. Namanya Udin kan. Din, di mobil satu lagi aja, Din, katanya. Aku nak berdua Sasa baik, katanya gitu. Masya Allah. Jadi ya ngobrol banyak gitu, Pak. Dan sekarang hal itu pindah ke Mbak Sasa enggak? Mama sekarang curhatnya lebih ke Mbak Iya Sasa. sih, Pak. Atau mereka ayah dan ibu berpesan, saya jadi anak pertama ya, ini ada pesan khusus tidak disampaikan? Ya pastilah, Pak. Betul, Teta, maksudnya kan manggilnya Teta kan, Pak. Misalnya Teta sekarang anak pertama gitu. Jadi gimana cara Teta ke adik-adik gitu. Jadi ajaran-ajaran Yunda tuh ya diteruskan ke adik-adik sekarang ini gitu, ke anak-anak, ke lingkungan juga kan, Pak, ya gitu. Gimana jadi kalau Yunda tuh kan meskipun itu kan jadi pemimpin juga, Pak, untuk ngikut yang tinggal di rumah, jadi yang kerja di rumah gitu. Kita sudah mendekati podcast dan pertanyaan-pertanyaan terakhir. Tapi saya jadi penasaran satu hal nih. Dari tadi kita mendengarkan nih sahabat Ngopi Sumsel, alangkah sibuknya Mbak Sasa ya. Sedangkan Mbak Sasa punya keluarga, punya anak, izin punya suami. Iya. Family time dengan keluarga gimana, Mbak? Sasa selalu selipkan sih, Pak, untuk itu. Kayak misalnya kalau lagi kemarin long weekend itu, Pak, lagi libur, ya kita ke rumahnya Bunda ya gitu. Rumah Bunda tuh ke rumah Leoni di Jakarta kan, Pak. Jadi ke tempat Leoni gitu. Karena Sasa tahu setelah dari Sasa pulang Jakarta itu Sasa kan akan dihadapin kesibukan lagi gitu, Pak. Meskipun dia 2 hari gitu, adalah, Pak, waktunya. Cuman kan kebetulan kan anak-anak kan ya kadang masih Sasa yang nidurin kan, Pak, gitu. Seharusnya, Pak, sebagai orang ibu, Pak, pasti tanggung jawab kan. Ya, ini sebagai seorang ibu, sekarang sebagai seorang istri. Masih seorang... sempat ya nonton berdua? Kalau nonton berdua tuh sekarang kan banyak lah ada buntut nih, Pak, ya. Kadang-kadang tuh kan ya nonton di rumah. Nonton di rumah. Ya kan ada sekarang kan banyak teknologi, banyak teknologi kan, lah ya. Gitu, Pak. Jadi ya tetap lah, Pak, namanya itu harus lah. Harus ya. Harus, itu suatu keharusan. Terus menariknya ada di beberapa kali saya lihat di Instagram nih, ada kayak hari khusus kumpul Papa, Mama, dan Cucung. Iya, Pak.
Itu Pagi memang itu, Pak. kumpul semua cucu. Iya, Pak. Itu yang dilakukan apa sih? Main bola lah, pokoknya canda gurau gitu sama papa, ngobrol gitu. Kadang-kadang papa yang nganter sekolah anak-anak. Iya. Dan papa mau nganter sekolah. Kata, ya pergi be papa nganter sekolah, papa yang bawa mobil. Serius? Iya, Pak. Spontan we gitu. Nganter semua, kadang gigil ya, karena kan kalau Dani sama Deka sekolahnya sama, Pak. Jadi satu sekolah gitu. Nganter Vina pernah ke TK-nya gitu. Nganter dulu Fiora. Ada larangan tidak ketika ngumpul yang family time seperti itu ya dengan cucu? Kita tidak boleh ngomong politik, kita ngomong untuk keluarga aja. Enggak, tetap ada hubungan itu. Tapi kan kalau papa mama kan sesuai porsi, Pak, kalau ngobrol. Jadi kalau misalnya lagi ada anak-anak, kita nggak bahas tentang politik gitu, tentang ya seharian lah, Pak, keseharian. Tapi kalau misalnya lagi Sasa, Mama, Iva gitu, Loni gitu, bahas lah tentang politik pasti, Pak, diselipi itu. Pertanyaan penghujung. Saya masih ingin Mbak Sasa sedikit memberikan gambaran ke masyarakat dengan aktivitas Bapak yang sangat padat. Kita tahu kalau Bapak lagi nerima tamu, selagi tamu belum habis, nggak mau masuk. Iya. Kadang dibisiin nggak, Mbak? Karena terlihat nggak, aduh Papa lagi lelah, terus harus dibisiin. Atau memang Papa nggak ada apa ya, ada ngasih biarkan Papa. Sering lah, Pak, pasti kalau itu, Pak. Jadi kadang-kadang misalnya Papa habis dari acara sore gitu, Pak ya, sebelum masuk maghrib itu kadang-kadang istirahat. Kadang kami itu yang enggak tega nak banguninya untuk maksudnya Pak bangun gitu. Tapi namanya udah waktu sholat, harus sholat kan, Pak. Jadi kadang-kadang kayak yaudah kami biarin Papa istirahat dulu gitu sampai waktunya nanti sholat gitu. Oke, Mbak, ini di penghujung podcast ini Sahabat Ngopi Sumsel, saya ingin sekali Mbak Sasa memberikan ungkapan hati kepada Papa, kepada Mama yang saat ini sedang padat kegiatannya, sedang berjuang ini. Apa nih yang mau disampaikan ke Papa atau Mama? Oh ya, tuh Papa dan Mama, Teta berdoa selalu semoga Mama Papa selalu sehat. Amin ya Allah. Dalam lindungan Allah. Amin ya Allah. Dan apa yang Papa cita-citakan saat ini bisa mendapat ridhonya dari Allah juga Subhanahu wa Ta'ala. Semangat terus, semoga kita selalu bersama-sama. Amin. Amin ya Allah. Amin. Wah, ini kalimatnya sangat menyentuh. Baik sahabat Ngopi Sumsel, banyak hal yang kami bicarakan, tapi saya hanya ingin mengutip beberapa hal. Yang pertama, kita selalu mendoakan semoga almarhumah Percaren Puri diterima di tempat yang layak, di surga. Amin. Dan selalu memperolehkan kebahagiaan yang hakiki. Dan semoga juga perjuangan adik-adik beliau yang saat ini mendampingi sang ayah untuk memimpin Sumsel, untuk membawa Sumsel lebih maju lagi, bisa terkabul. Amin. Dan pastinya semua itu tidak akan terwujud tanpa dukungan dari masyarakat Sumsel. Mohon dukungannya, karena ini demi kebahagiaan Sumsel semata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Sasa. Terima kasih, Pak. Okay.